Halo kawan KPI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Siti Julaika dapat menjumpai Anda dalam Bincang KPI edisi Serba-Serbi KPI. Tata kelola sebuah jurusan segalanya tidak mudah. Berhadapan dengan banyak masalah merupakan hal yang lumrah. Tridharma perguruan tinggi jadi kewajiban yang harus terimplementasi dengan tujuan yang pasti mencetak mahasiswa yang memiliki kompetensi. Kali ini kita akan coba lebih dekat mengenai jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam bersama Ketua Jurusan KPI Bapak Kayis Fitri Ajuri MA. Baik, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, kita langsung saja ya Pak mulai berbincang-bincangnya kali ini. Di sini saya akan menanyakan terkait bagaimana pendapat Bapak terkait prospek KPI sekarang agar mampu bersaing dengan jurusan lain di Fakultas Fuad sendiri. Terlebih di Fakultas Fuad sendiri sekarang itu banyak jurusan yang menarik untuk dilirik. Monggo Pak, silakan. Oke, kita harus memahami dulu ya Mbak ya. Di Fuad itu memang fakultasnya ada 3 ya. Maka disebut dengan Usuluddin, ada Dakwah. Jadi ada 3 fakultas dan di dalamnya ada beberapa prodi, termasuk di dalamnya adalah KPI. Jadi KPI dengan jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang lain yang ada di FUAD itu bukanlah rival, tapi adalah saling melengkapi. Itulah keunikan fakultas kita yang kita miliki ini. Nah, di KPI ini posisinya memang untuk saat ini mahasiswanya paling banyak atau terbanyak dikatakan seperti itu. Peminatnya juga luar biasa. Karena apa? Dimana di KPI ini mau nggak mau ya selalu berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi masa-masa saat ini yang dunia tentang digital ini. Sangat setuju ya Pak. Ya. Baik. Kalau di KPI sendiri itu ada komunitasnya apa tidak Pak? Saat ini banyak sekali komunitas. Tapi di sini ada komunitasnya yang kita miliki aja saat ini ada sekitar 5 ya. 5. Jadi ada manual production ya, di mana mahasiswa di situ berlatih tentang pembuatan film dan yang lainnya kan gitu. Kemudian ada Afikom ya, yang di situ dia lebih ke liputan. Ada dakwah ya, di mana di mahasiswa di situ untuk berlatih ya, bagaimana sebenarnya dai yang ada di lapangan. Kemudian ada kawah yang itu lebih jenjangnya ke jurnalistik. Ada juga Warta KPI Mbak. Nah, Warta KPI itu lebih ke YouTube-nya KPI kita. Dan semua itu memang ada di KPI, itu mendukung yaitu media-media yang ada di FUAD ini. Ya, termasuk di dalamnya ada FUSER. Ya, FUSER itu FUAD Media Center, itu juga para pesertanya juga mayoritas mahasiswa KPI kita. Baik. Tadi cukup menarik ya Pak terkait Warta KPI. Di Warta KPI sendiri itu isinya apa aja ya Pak? Oke, kalau di Warta KPI itu sebenarnya memberikan informasi kepada khalayak terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang terutama di FUAD ini. Dan itu sifatnya adalah memberikan informasi seperti berita. Kalau kita ada live streaming, biasanya muncul di Kopi Rogo kan gitu. Kemudian ada web kita KPI, ada Instagram, ada TikToknya. Tetapi ketika orang melihat warta, itu akan melihat seperti berita. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang update yang dilakukan baik itu di FUAD khususnya di KPI Ponorogo. Secara inti menyampaikan berita ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya, fokusnya ke berita. Baik. Kemudian kita lihat mahasiswa saat ini kan pasti kalau kuliah itu pasti nanti kamu akan menemui KPM nih, pasti kamu akan menemui magang nih. Nah itu menurut Bapak, kegiatan ini itu dapat diikuti oleh siapa aja Pak mahasiswanya? Untuk KPM dan magang itu masuk pada mata kuliah yang ada di KPI. Adapun untuk KPM dan magang itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa KPI semester 7. Nah, jadi semester 7 sekarang ada, dan juga mahasiswa yang memang belum mengambil mata kuliah itu karena cuti pada saat itu sehingga tidak mengikuti KPM dan magang. Baik. Kemudian di KPM sendiri itu ada kiat-kiat nggak sih Pak untuk mahasiswa yang mungkin ada mahasiswa yang melihat ini yang dia itu akan melaksanakan KPM pembekalan seperti itu?
Oke, untuk KPM itu saat ini memang dipandegani oleh institut, terutama LPPM ya, yaitu pengabdian masyarakatnya. Nah, di situ kemarin untuk pengalaman aja yang sudah ada, mahasiswa KPI kita itu ikut ada yang mono, kemudian ada yang multi ya. Yang mono itu biasanya kelompoknya di satu kelompok itu memang mahasiswa KPI semuanya ya, tema-tema tentang KPI-an juga ya. Adapun yang multi itu mahasiswa KPI berbaur dengan jurusan-jurusan yang lain ya, untuk melakukan pengabdian di lapangan. Tapi untuk yang kemarin juga ada yang ikut KPM Nusantara. Nah, untuk KPM Nusantara atau KPM yang akan digelar ini ada KPM internasional, umpamanya dari LPPM, maka ya memang mahasiswa KPI itu harus mencari informasi dan sharing, gitu, mengupdate informasi supaya bisa mengikuti. Karena mahasiswa KPI kemarin juga ada yang ikut untuk KPM Nusantara. Ya. Di KPM Nusantara sendiri itu ada batas maksimalnya apa tidak ya Pak terkait mahasiswa yang ikut di dalamnya? Kayaknya itu sifatnya seleksi dan itu ada kewenangan di LPPM sana ya. Jadi kita hanya memberikan memberikan support kepada mahasiswa yang ingin melakukan KPM baik itu Nusantara maupun internasional. Itu kan dilaksanakan di semester 7 ya Pak? Ya. Secara jelas mahasiswa itu akan nantinya menyelesaikan masa studinya. Ya. Nah, kemudian terkait penyelesaian masa studi mahasiswa KPI itu sendiri bagaimana sih Pak yang terjadi itu? Oke, selama ini ya mahasiswa KPI yang sudah berjalan dulu ya, itu biasanya mahasiswa KPI itu ikut KPM kemudian melakukan magang di semester 7 ya. Setelah itu dari magang itu biasanya temu berbagai inisiatif membuat judul ya. Makanya dulu kebanyakan ada di semester 7 dan ada juga yang semester 8 baru mengajukan, sehingga penyelesaiannya agak begitu sedikit tersendat. Nah, kadang ada juga yang sampai semester mepet 14, tapi alhamdulillah saat ini KPI hampir 0% untuk semester 14-nya. Nah, setelah itu ya, tapi untuk saat ini ada solusinya dari jurusan bahwasanya untuk supaya mempercepat mahasiswa itu cepat studinya, itu diadakan ada mata kuliah tambahan di semester 6 yaitu mata kuliah seminar proposal. Ya, harapan kita yaitu mahasiswa KPI semester 6 itu sudah punya yang memang produktif dan punya inisiatif untuk membuat judul-judul, mengajukan judul bisa mulai disaring di semester 6. Sehingga pelaksanaannya sudah semester 6 sudah di ACC, tinggal setelah semester 7 setelah magang tinggal melakukan penelitian langsung gitu. Ini ada yang menarik lagi nih Pak, ya, terkait mahasiswa yang bisa kita bilang melebihi batas waktu untuk lulus. Ya. Nah, itu dari fakultas sendiri adakah pembekalan atau seperti apa Pak untuk menangani hal tersebut? Oke, itu kita ada backup Mbak ya. Jadi ketika ada mahasiswa paling tidak semester 9 ke atas itu sudah ada datanya di kita. Nah, tentunya kita buatkan grup ya, per angkatan. Kemudian dari jurusan itu senantiasa mengingatkan. Ya, siapa tahu karena dia terlena dengan kegiatan luar. Karena ada serap masyarakat KPI luar biasa, Mbak. Sebelum tamat itu banyak sudah kerja. Ini loh. Ini belum tamat sudah banyak yang kerja, apalagi nanti tamat. Insya Allah kan luar biasa pasarannya di luar sana gitu. Tapi harus tetap tanggung jawab dengan kuliahnya ya? Iya, karena kita itu harus punya senjata, itu berupa ijazah. Kalau kita sudah kerja tapi ijazah kita belum kan ya eman-eman ketika kita studi segitu lamanya. Jadi rugi baik waktu, dana dan lain-lainnya. Makanya kita kejar mahasiswa KPI itu semoga bisa selesai tepat waktu sehingga bisa berkarya di luar sana dan bermanfaat bagi masyarakat itu. Kemudian dalam ambil tindakan seperti itu ada nggak sih Pak mahasiswa yang mungkin dari fakultas sudah melakukan berbagai upaya tapi merekanya sendiri tetap ini susah untuk mengikuti gitu, itu ada nggak Pak? Itu pasti ada ya, pasti ada di manapun itu pasti ada, kan namanya personality orang itu nggak sama. Makanya dari itu ya kita harus rajin-rajin aja mengingatkan. Nah, di grup itu siapa yang belum ya, ayo segera kita motivasi terus menerus, kita ingatkan setiap waktu. Bahkan kalau perlu kita jabri, ya, segera kita jabri sehingga anak akan merasa ada perhatian dari pihak jurusan untuk bangkit menyelesaikan studinya itu. Terus kalau
Yang saya ketahui itu komunitas di Fakultas Fuad sendiri kan tadi kan Bapak menyebutkan banyak sekali ya. Itu selama perjalanan itu terjadi kesenjangan atau apapun gitu gak sih Pak? Oke. Alhamdulillah untuk komunitas saat ini tidak ada kesenjangan. Karena gini, dari jurusan kita mendelegasikan ya, dari dosen-dosen kita untuk menjadi pembimbing dan pendampingnya. Jadi setiap komunitas itu ada pembimbing dan pendampingnya. Jadi ketika ada persoalan apapun, sekecil apapun, dia bisa sharing langsung kepada pembimbing dan pendampingnya. Dan saya yakin di KPI itu para dosennya adalah welcome semua kepada mahasiswa. Ya, yang sehingga kita membuat jurusan itu janganlah menjadi tertekan, mahasiswa itu menjadi bahagia. Nah, kita memberikan fasilitas yaitu berupa komunitas itu supaya dia karyanya berkarya. Nah, kemudian bila punya bakat dan minat bisa tersalurkan dengan baik. Sekaligus didampingi oleh para dosen-dosen yang kompeten di bidang itu. Mungkin kalau asik kali ya Pak, kalau misalnya semua komunitas nanti itu kolaborasi ngadain acara apa gitu. Oke. Ya semoga saja itu nanti biar dirancang oleh dosen pembimbing dan pendamping. Bagaimanapun bagaimana juga dia selalu sinergi, saling menjalin komunikasi antar dosen. Bagaimana baiknya untuk membawa anak-anak KPI kita yang tercinta ini. Mungkin gitu aja Pak. Oke. Baik kawan KPI, setelah kita berbincang-bincang kali ini terkait serba-serbi KPI, kita mengetahui lebih banyak lagi apa itu KPI. Nantikan talkshow selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Sekian, sampai jumpa. Salam KPI.